Seperti yang kita ketahui bahwa pompa air submersible sumur dalam adalah jenis pompa yang secara langsung tercelup di dalam air. Oleh sebab itu, pompa ini menjadi sangat rentan rusak apabila kurang teliti dan kurang hati-hati pada saat proses pemasangannya. Akibat dari tercelup langsung di dalam air, dapat sangat mudah menyebabkan korsleting apabila terjadi isolasi yang bocor. Isolasi bocor kerap kali terjadi karena seal bocor pada motor itu sendiri. Seal bocor akibat dari tidak senternya shaft atau biasa disebut misalignment shaft, dan bahkan bocor karena ketahanan seal yang sangat buruk. Isolasi bocor juga bisa terjadi dari sambungan kabel yang kurang baik. Bisa juga akibat kabel terjepit, kabel tertarik, dan lain sebagainya. Kurang teliti dan kurang hati-hati saat pemasangan, seperti halnya dalam penyambungan kabel, tidak boleh terbuka, pemasangan kabel tidak boleh terjepit, tidak boleh tertarik, pemasangan shaft yang senter adalah hal sepele dan hal yang sederhana sekali. Namun, sangat penting akibatnya jika tidak diperhatikan secara khusus. Oleh sebab itu, sangat penting sekali untuk lebih teliti dan sangat hati-hati di dalam proses pemasangan pompa air jenis ini. Kerusakan pompa air submersible sumur dalam terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah kerusakan pada unit pompanya itu sendiri. Yang kedua adalah kerusakan pada unit motornya. Sedangkan yang ketiga adalah bagian pendukungnya, yaitu aksesorisnya seperti kabel, kontrol box yang termasuk di dalamnya adalah kapasitor, serta OLP dan komponen-komponen lainnya. Kerusakan pada unit pompanya diantaranya pompa macet, pompa tidak mau keluar air, kipas atau impellernya aus, dan lain sebagainya. Kerusakan pada motor diantaranya adalah motor macet, seal bocor, motor nyetrum, motor terbakar, dan lain sebagainya. Sedangkan kerusakan pada unit pendukung atau aksesorisnya diantaranya adalah kabel yang sudah mulai terbakar, kapasitor yang lemah, OLP atau overload protektornya yang sering jelek, atau bahkan switch-nya yang sudah tidak tersambung dengan baik, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya yang paling utama adalah tindakan sebelum pemasangan atau saat pemasangan dan setelah pemasangan pompa ini. Pada saat pemasangan pompa ini, pastikan kondisi pompa dalam kondisi baik atau kondisi normal. Lakukan pengecekan-pengecekan dasar sebelum pemasangan, diantaranya seperti cek arus bocor pompa atau cek continuity motor pompa. Lakukan juga cek fungsi pompanya bekerja dengan baik atau tidak, seperti cek keluaran airnya, cek tekanan pompanya, dan lain sebagainya. Setelah memastikan kondisi pompanya dalam kondisi normal, lakukan pemasangan pompa dengan memperhatikan setiap prosesnya. Seperti proses menyambung kabel, jika ada, lakukan penyambungan kabel sesuai standar produk. Sediakan alat-alat pendukung seperti dudukan pompa, tali pengikat kabel, sistem pengaman pompa, dan lain sebagainya. Berikutnya, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah setelah proses pemasangan pompa. Setelah pompa ini terpasang dan siap digunakan setiap harinya, hal utama agar pompa submersible ini bisa lebih awet dan tahan lama adalah melakukan perawatan secara berkala. Perawatan berkala ini diantaranya adalah yang pertama, melakukan tindakan inspeksi atau pengecekan pompa submersible ini. Yang kedua, melakukan tindakan inspeksi atau pengecekan kondisi sumur, yaitu permukaan air ataupun kondisi pasirnya. Yang ketiga, melakukan tindakan inspeksi tandon air untuk yang menggunakan tandon air. Sebelum pemasangan pompa ini, sebaiknya dilakukan pengecekan dasar seperti insulation resistant, winding resistant, debit air,
dan juga tekanan airnya, sehingga dipastikan pompanya dalam kondisi normal. Jangan ada sambungan yang terbuka seperti ini ya. Semua sambungan kabel harus terisolasi dengan baik, kedap terhadap air, supaya tidak terjadi short. Itu tidak boleh. Ini adalah pemasangan yang misalkan normal. Ini ketarik, sedangkan yang tidak diperbolehkan ya. Misalkan terjepit tidak ini. Boleh ya, tertarik seperti ini, terjepit ini tidak diperbolehkan ketika tertarik, jadi ada kemungkinan wire di dalamnya itu seperti mengalami kerusakan. Berikut ini adalah sistem otomatis untuk pompa submersible sumur dalam yang dilengkapi dengan sensor permukaan air sumur dan sensor untuk underground tank ataupun tandon air. Di sini pompa dalam kondisi dicelup kedalaman maksimum immersion deep atau kedalaman celup sesuai spesifikasi dan dihubungkan dengan kontrol box bawaan pompanya, kemudian panel untuk pompa sumur dalam dengan sensor kedalaman sumur air dan isi dari tandon air ataupun underground tank. Untuk pengaman pompa ini agar bisa tahan lama dan lebih awet, di sini ditambahkan sensor tinggi permukaan air, di mana pada saat permukaan air mendekati pompanya, pompa tidak akan bisa bekerja atau off, dan ketika pompa mencapai kedalaman maksimum, artinya permukaan airnya naik sehingga kedalaman celupnya maksimum, pompa ini juga tidak akan bekerja, sehingga pompa ini benar-benar dalam kondisi aman. Dan di sini sistem kontrol tandon air atau underground tank, ketika underground tank penuh maka pompa akan mati, dan ketika kosong pompa akan nyala. Nah, untuk inspeksi agar pompa ini jauh lebih aman, di sini disediakan ampere, kontrol ampere atau arus, sehingga ketika arusnya melebihi, artinya akan terjadi short circuit ataupun korsleting, ampere akan naik, maka secara otomatis pompa juga tidak bekerja. Nah, sistem inilah yang akan mendukung pompa menjadi lebih awet dan tahan lama, yang tentunya dilengkapi kontrol tinggi permukaan air dan kelistrikannya, terutama dalam hal ini adalah kontrol ampernya.